Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lili. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Bu Lili ya, mengganggu waktunya. Saya ingin belajar, terutama belajar ke Bu Lili tentang hal-hal yang sesuai di sini. Bagaimana Bu Lili itu cara menghadapi dilema-dilema yang ada di sekolah ini selaku Bu Lili sebagai kepala sekolah SDN Sugeng Mulia. Di sini saya nomor satu tujuannya memang ingin belajar Bu dari pengalaman Bu Lili. Langsung saja Bu Lili ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Lili itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Bu Titi, yang pertama tentang dilema etika. Yang namanya dilema itu pasti sesuatu yang kita harus memilih dari dua hal, pasti itu yang namanya dilema. Akan tetapi di sini karena disebutkan dilema etika, berarti dua hal tersebut ada yang mengandung kebaikan, tapi ternyata itu jadi suatu masalah. Itu yang namanya dilema etika. Sedangkan bujukan moral adalah tentang sesuatu yang jelek, intinya yang membuat suatu masalah. Jadi kalau dilema etika itu sesuatu yang baik, dua hal yang baik tapi menimbulkan masalah, sedangkan bujukan moral jelas-jelas itu suatu kejelekan yang membuat suatu masalah. Ya. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Bu Lili menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini berarti cenderung kepada ke dilema etika gitu ya. Untuk dilema etika dikarenakan ini sama-sama baik ya Bu Titi, itu kita harus ada yang namanya prioritas. Prioritasnya kembali kepada apa? Kembali kepada tujuan kita, baik itu tujuan jangka panjang, pendek maupun menengah. Kita kembalikan di situ. Apakah betul-betul dilema yang ada ini berhubungan dengan tujuan kita, utamanya visi misi. Nah, itu apa enggak? Kalau di dalam visi misi itu istilahnya menimbulkan dilema tadi, mana prioritas saya dulu? Yang saya prioritaskan yang mana dulu? Sehingga saya hanya menimbang-nimbang, oh yang prioritas utama itu yang saya lakukan. Yang buat orang banyak ya tentunya. Kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini? Yang jelas setelah mengidentifikasi permasalahan itu, apakah itu dilema etika atau bujukan moral, maka kita mengambil langkah-langkah strategi apa yang harus saya ambil. Tentunya dengan menggunakan pendekatan yang baik juga agar masalah tidak semakin melebar. Itu dilakukan. Kalau hal-hal apa saja Bu Lili yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu saya timbang antara mudorot dan kebaikannya. Kalau itu lebih banyak kebaikannya dan sesuai dengan visi misi sekolah, itu yang saya ambil. Sehingga itu yang merupakan sesuatu yang efektif buat saya. Berarti diambil yang baiknya lebih banyak ya, yang kebaikannya. Hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tantangannya itu apabila sudah menyangkut pada wali murid. Karena kita itu istilahnya orang tua kedua setelah wali murid, itu perlu adanya komunikasi yang baik dengan wali murid. Kadang-kadang komunikasi yang baik pun masih ada miskomunikasi. Nah, itulah tantangan utama pada kita untuk menghadapi masalah-masalah. Kalau itu Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Apakah Anda sudah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, ini dilihat dulu kasusnya. Kalau memang kasusnya bisa diselesaikan
saat itu juga artinya tidak perlu waktu untuk menyelesaikan, langsung diselesaikan. Jika itu perlu waktu, utamanya berhubungan dengan wali murid, dengan yang lain misalnya di luar sekolah, nah itu perlu waktu sehingga kita melakukan pendekatan pun juga bertahap. Jadi kalau bisa diatasi langsung ya langsung diatasi, kalau belum bisa kita tunda dengan langkah-langkah yang jelas, dengan langkah-langkah yang tepat pula. Berarti tergantung tergantung dilemanya ya. itu sendiri. Kalau ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, dikarenakan sekolah ini suatu sistem yang ada yang namanya sentral sistem, ada yang namanya anggota sistem itu, maka akan sangat mudah atau faktor-faktor yang mempermudah saya untuk menyelesaikan itu ya adalah kerjasama yang baik antara pihak kepala sekolah dengan warga sekolah, utamanya guru-guru yang ada di sini. Kita harus mempunyai suatu kesepakatan atau suatu komitmen, suatu komitmen yang baik bahwa untuk mengatasi suatu masalah itu perlu adanya persatuan, perlu adanya kesatuan, perlu adanya loyalitas, perlu adanya kejujuran dan sebagainya. Sehingga kalau kita sudah sama visi misinya, sudah sama istilahnya sehati dengan warga sekolah, dengan antara guru dan kepala sekolah, ini insya Allah kasus-kasus dilema etika ini bisa diselesaikan dengan baik. Iya. Jadi sangat penting sekali Bu ya komunikasi. Ya, itu kuncinya komunikasi yang baik. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Lili ya, pembelajaran apa yang Bu Lili petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Ini pelajarannya bahwa terkadang apa yang kita lakukan, apa niat kita yang baik dan yang kita lakukan baik, belum tentu itu baik untuk seluruhnya. Artinya kadang-kadang bisa menimbulkan masalah. Nah itu artinya saya sebagai pimpinan harus betul-betul hati-hati bahwa keputusan yang saya ambil nantinya tidak akan membuat masalah, walaupun itu adalah sebuah keputusan yang baik. Harus betul-betul saya pertimbangkan. Gitu. Jadi pembelajaran yang dapat saya petik dari kasus-kasus dari mengambil keputusan. Yang kedua, kita harus betul-betul berpijak pada visi misi. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah dilema etika tentang suatu hal di sekolahan, saya kembali ke visi misi. Oh, visi misi utama saya apa? Jadi kalau saya kembalikan seperti itu, otomatis di cross check dengan visi misi, nanti akan saya timbang, oh kebaikannya masalah ini, kejelekannya masalah ini sesuai dengan visi misi, sehingga saya pegang teguh apa visi misi di sekolah itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, baik itu tidak hanya dilema etika, tetapi yang namanya bujukan moral juga gitu. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari Bu Lili. Terima kasih banget ya atas ilmunya, atas semua waktunya juga yang diberikan kepada saya. Insya Allah nanti juga saya gunakan Bu Lili ya sebagai keputusan saya sendiri dalam mengambil sikap menghadapi anak-anak, terutamanya di kelas yang saya ambil. Lebih jauh untuk titik saya titik bahwa intinya sesuai juga dengan pimpinan kemarin yang dengan laksanakan bahwa yang namanya berpikir positif, itu mindset yang positif. Mari kita bersama-sama ditingkatkan. Kan dengan kita positive thinking itu loh, salah satu energi yang membuat kita itu punya kekuatan untuk bisa memilah, oh ini loh permasalahan yang utama, ini permasalahan yang tidak utama, ini permasalahan yang banyak mengandung mudaratnya, ini banyak kebaikannya, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang insya Allah tidak sempurna mendekati sempurna. Terima kasih Bu Lili ya. Sama-sama. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wawan ya. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ingin belajar kepada Pak Wawan dan dimintai untuk mewawancarai Pak Wawan, terutama Pak Wawan sebagai kepala sekolah di SDN Jati Jajar. Pak Wawan, di sini saya mau berwawancara Pak Wawan untuk bagaimana Pak Wawan itu mengambil keputusan selama menjabat kepala sekolah di SDN Jati Jajar. Boleh Pak Wawan ya, saya bertanya nih. Iya, boleh Bu. Ya. Untuk yang pertama Pak Wawan, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Wawan? Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan ini saya jawab. Nah, gini Bu, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, sebelum kita mengidentifikasi, kita harus belajar kasus itu mana yang merupakan kasus masuk dalam ranah dilema etika atau dilema bujukan moral. Nah, setelah kita mempelajari itu masuk dalam golongan dilema etika atau bujukan moral, baru kita dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Itu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Wawan. Kalau selama ini Pak Wawan, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk pengambilan keputusan, apabila di sekolah ada kasus atau ada masalah yang keduanya itu mempunyai kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, tergantung kita sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan, kita harus benar-benar jeli atau benar-benar bisa mengambil kebijaksanaan. Mana dalam masalah itu atau dalam pengambilan keputusan ini nanti mana kepentingan itu yang harus didahulukan. Jadi biarpun benar tapi itu tidak harus didahulukan, maka kita harus bisa benar-benar menilai mana yang harus didahulukan, mana yang harus kita nomor duakan. Itu Bu. Ya, berarti harus sangat teliti sekali nggih Pak nggih. Iya. Kalau langkah-langkahnya itu prosedurnya seperti apa Pak selama ini Pak? Misalnya untuk langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan ini. Nah, begini Bu. Jadi misalnya yang kita ambil yang pertama kali itu kita dari sudut kepentingan. Nah, misalnya kalau kita memimpin suatu lembaga, misalnya sekolah. Nah, ini nanti kan kalau itu kepentingan itu menuju kepentingan pribadi dan satu kepentingan orang banyak, maka yang kita dahulukan adalah kepentingan untuk orang banyak dulu. Jadi kepentingan murid untuk kepentingan orang banyak, jangan mengambil keputusan itu yang didahulukan itu kepentingan pribadi, jadi hanya satu orang. Itu aja Bu. Ya. Jadi yang untuk pengambilan keputusan itu didahulukan untuk kepentingan yang orang yang lebih banyak. Ya, jadi kepentingan bersama dulu, baru itu kita yang kedua itu kepentingan yang pribadi. Menurut Bapak hal-hal itu yang Anda lakukan itu apakah dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja Pak kira-kira yang dianggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Nah,
untuk pengambilan keputusan dalam dilema etika ini kan menyangkut tingkah laku, sikap dan perbuatan semua yang ada di suatu lembaga yang kita pimpin. Jadi untuk etika ini menyangkut perbuatan. Jadi misalnya seorang guru ini kalau etika moralnya atau perbuatannya itu kurang baik atau kurang memberi suri tauladan pada anak didik. Jadi kita sebagai seorang pemimpin di suatu lembaga atau sekolah, kita harus benar-benar bisa memberikan motivasi atau memberikan pandangan kepada seorang guru yang tidak bisa memberikan contoh atau suri tauladan kepada anak didik kita di suatu lembaga atau di lembaga pendidikan yang kita pimpin. Kalau yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu apa saja, Pak? Tantangan yang merupakan tantangan selama ini. Nah, untuk pengambilan keputusan yang menjadi tantangan saya pribadi, terutama karena saya sebagai pemimpin, yang paling utama itu adalah tantangan ya kita karena sebagai pemimpin, etika itu termasuk perbuatan, istilahnya tingkah laku kita. Jadi sebelum saya mengambil keputusan dalam kasus tersebut, saya sebagai pimpinan saya itu harus bisa memberi contoh kepada bawahan atau anak buah kita, terutama pada Bapak Ibu guru yang kita pimpin, dan baru kita memberi suri tauladan kepada anak-anak didik kita. Itu, Bu. Kalau ini Pak ya, apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan jika menemui masalah tersebut, Pak? Langsung diselesaikan di tempat, apa menunda besok, dijadwalkan dulu, apa gimana? Untuk dilema etika ini, Bu ya, jadi untuk penyelesaiannya itu ini tidak harus kita serta-merta, Bu. Jadi untuk dilema etika ini cara menyelesaikannya itu kita harus benar-benar tahu apa yang nanti kita selesaikan, apa permasalahan di dalam etikanya itu. Jadi misalnya ada satu guru yang sekarang misalnya di dalam lembaga kita itu dalam pergaulan dengan teman sama guru, kadang-kadang itu ada yang kurang istilahnya kurang bersahabat. Jadi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan di dalam lingkungan kita itu supaya bisa persahabatan atau kerjasama kita itu nantinya bisa akur, atau bisa kita kerjasama itu kita sudah baik atau lebih baik kerjasamanya di dalam suatu lembaga itu, Bu. Jadi intinya di dalam suatu lembaga itu apabila tidak ada rasa persaudaraan atau persahabatan, itu kita sebagai pemimpin itu nanti kita merasa gagal. Jadi untuk pengambilan, untuk menyelesaikan kasus dilema etika nih, Bu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menyelesaikan di dalam lembaga itu. Kita apabila ada permasalahan seperti itu tadi, ada salah satu guru yang tidak, istilah ada blok kiri blok kanan, itu bagaimana itu nanti bisa kerjasama dengan baik. Jadi itu berarti butuh waktu, Pak, ya, intinya nggak langsung ya. Kalau itu, Pak, adakah
seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Memang di dalam suatu lembaga itu ada. Jadi kita itu memang sebagai seorang pemimpin, tapi di dalam sekolah khususnya itu ada teman kita atau guru yang usianya lebih tua, lebih matang dari kita. Kita biarpun jadi pimpinan, apabila ada permasalahan jangan kita mengambil keputusan itu langsung, kita itu mengambil keputusan atas dasar kebijaksanaan kita atau diri saya sendiri. Sebelum kita mengambil keputusan, jadi kita perlu seseorang yang membantu kita untuk kita jadikan sharing atau kita jadikan narasumber. Pak, ini ada masalah gini kan, istilahnya sebelum kita mengambil keputusan itu kita ajak teman kita yang lebih tua untuk berunding. Ya. Terakhir ya Pak Wawan ya, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Wawan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran yang saya dapat dari pengalaman saya pribadi dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, jadi saya sebagai seorang pemimpin itu intinya kita tidak boleh dalam mengambil suatu keputusan, baik itu dilema etika ini, kita itu tidak boleh mengambil dengan secara langsung atau kita langsung mengambil keputusan. Tidak. Jadi ya, Pak, kita harus istilahnya itu dalam pengambilan keputusan ini kita harus berhati-hati karena ini menyangkut moral atau menyangkut keseluruhan lembaga yang kita pimpin. Iya Pak ya, berarti banyak sekali Pak ya pengalaman yang saya dapatkan dari Pak Wawan untuk wawancara hari ini. Saya terima kasih banget, saya banyak belajar dari Pak Wawan sebagai pemimpin. Untuk dapat saya ambil manfaatnya juga Pak ya, karena saya juga masih banyak dan perjalanan saya masih jauh dalam untuk jadi pendidik supaya lebih baik lagi. Terima kasih waktunya nggih Pak Wawan nggih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.